Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi azhaba 'anal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Allazi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan menjadi muslim, menjadi orang yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ucapan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang mencipta dan memelihara alam semesta. Dan tentunya di dalam Islam kita banyak diajarkan hal-hal kebaikan, hal-hal yang baik. Ada banyak sekali kebaikan dan kita pasti tidak bisa menghitung kebaikan itu. Di antara kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya adalah tentang pentingnya berdoa. Kenapa berdoa itu penting? Karena doa itu merupakan inti dari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Dan doa itu sendiri adalah ya ibadah. Ad-du'a'u hiyal ibadah. Jadi seandainya di dalam masjid itu ada orang yang sholat, ada orang yang berzikir, baca Quran dan berdoa, itu semuanya sama, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada perbedaan. Bahkan berdoa itu adalah inti dari ibadah. Bahkan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dikatakan oleh Allah atau dicap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Allah kan berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku maka aku akan kabulkan. Walazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari ibadah kepada saya, maksudnya dia tidak mau berdoa, maka dia akan saya masukkan ke dalam neraka jahanam dengan hina. Karena memang orang kalau masuk ke dalam neraka jahanam itu nggak ada dengan mulia, pasti semuanya dengan hina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi artinya berarti berdoa itu merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh orang Islam, oleh Muslim. Dan ternyata memang doa itu kebutuhan, bukan hanya kewajiban saja. Kita butuh karena memang kita hidup ini oleh Allah dibuat banyak sekali keinginan, banyak sekali kebutuhan yang tentunya kita butuh pertolongan dari Allah. Rata-rata manusia, umumnya manusia menginginkan bahwa ketika dia meminta kepada Allah cepat dikabulkan. Karena memang sifat dasar manusia itu adalah suka dengan yang instan, ya, suka dengan yang instan. Pengennya langsung dikasih oleh Allah terhadap sesuatu yang dia minta. Padahal banyak dari orang Islam juga sudah tahu bahwa ketika orang Islam berdoa itu dibagi menjadi tiga. Ada kalanya dikasih langsung, ada kalanya diganti oleh Allah dengan sesuatu yang menurut Allah lebih dibutuhkan, atau ditunda nanti pada hari kiamat dengan bentuk peningkatan derajat surga. Dan ketika di akhirat manusia, khususnya orang Islam, mengatakan bahwa lebih baik semua doa yang saya panjatkan itu tidak ada yang diberikan di dunia ataupun diganti, tapi semuanya dijadikan oleh Allah menjadi pahala, artinya ditunda nanti untuk di hari kiamat. Tapi kan sekarang kita sedang ada di dunia, walaupun sudah tahu lebih enak ditunda nanti hari kiamat karena pahalanya lebih besar. Tapi banyak manusia, khususnya orang Islam ya, karena kita sekarang sedang ada di dunia dan rata-rata hati kita ini senang dengan yang instan, minta langsung dikasih oleh Allah, sehingga berharap bahwa kita mendapatkan apa yang kita minta ketika di dunia.
Nah, di dalam suatu hadis, dalam hadis Tirmizi dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki, dia berdoa kepada Allah, didengar oleh Nabi. Di dalam doanya itu dia memulai dengan Ismil A'zam. Dia menyebut nama Allah yang agung. Dia bilang gini, didengar oleh Rasul ya, Allahumma ini as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, ya Allah, sesungguhnya saya minta kepada Engkau, dengan sesungguhnya saya bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau. Engkau Maha Esa dan tempat polnya permintaan, dan Engkau itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Engkau, ya Allah. Itu yang diucapkan oleh rajul tersebut, diucapkan oleh laki-laki itu. Lalu Nabi berkomentar, Nabi bersabda, wah, laki-laki itu, orang ini berdoa kepada Allah dengan Ismil A'zamnya Allah. Kata Nabi, walazi nafsi biyadi laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Demi Allah yang menguasai diriku, orang ini telah minta kepada Allah dengan menyebut namanya Allah yang agung, Ismil A'zamnya Allah. Allazi idza du'iya bihi ajaba, yang kalau Allah dipanggil dengan Ismil A'zamnya Allah, maka Allah akan datang. Dan wa idza su'ila bihi a'ta, dan ketika Allah diminta dengan menggunakan Ismil A'zamnya Allah, maka Allah memberi. Jadi Nabi mengapresiasi doa yang dipanjatkan oleh rajul itu, oleh laki-laki itu, dengan mengawali Ismil A'zam, bahwa wah, doa orang ini sangat mustajab, ini doanya itu. Kita tentunya menginginkan setiap doa yang dipanjatkan mustajab. Jadi berarti masing-masing kita ini penting bagi saya, menurut saya, untuk bisa tahu, bahkan ya menghafal Ismil A'zam. Gak panjang kok, pendek. Kita hanya mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pendek, tidak panjang. Kita kan sering ya, sebagai manusia, mengalami keadaan kefefet. Kefefet, apa kefefet? Ya terdesak, keadaan terdesak yang mau nggak mau butuh pertolongan dengan cepat. Kepada siapa kita memanggil? Pada manusia? Belum tentu manusia bisa nolong kita. Walaupun itu family, belum tentu. Selain manusia, apalagi, nggak boleh, syirik itu. Terus kepada siapa? Ya kepada Allah. Keadaan kepepet, butuh pertolongan dengan segera, entah itu sifatnya terdesak karena tidak aman, atau terdesak karena suatu penyakit, terdesak karena suatu kebutuhan dan lain sebagainya. Silahkan panggil Allah dengan Ismil A'zamnya Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, saya butuh pertolongan Kau ya, segera sekarang ya Allah. Kata Nabi, allazi idza du'iya bihi ajaba. Allah kalau dipanggil dengan Ismil A'zamnya Allah, Allah akan datang, Allah akan tolong. Dan biasakan juga setiap kita berdoa, kita kan pasti ya setiap hari berdoa, bahkan paling tidak sehari 5 kali. Setelah sholat kita memanjatkan doa. Biasakan doa kita itu diawali dengan Ismil A'zam. Agar apa? Agar setiap doa yang kita panjatkan itu mustajab. Jadi kalau kirim surat pakai perangko tuh, perangkonya kilatnya tuh double-double gitu, cepat nembus ke arsy-Nya Allah. Awali dengan Ismil A'zam. Kan biasanya kita berdoanya itu alhamdulillahirabbil alamin, muji Allah yang standar itu, kemudian baca shalawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini ditambah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian baca Ismil A'zam, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu kita minta kepada Allah. Maka niscaya doa yang Anda panjatkan itu adalah doa yang sangat mustajab. Jika setiap hari, setiap saat Anda berdoa dengan menggunakan Ismil A'zam, berarti Anda sudah menumpuk atau mengakumulasi doa-doa mustajab. Dan tunggu saja, tiba saatnya
Allah akan kabulkan doa Anda secara beruntun, bertubi-tubi. Ya, semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan kebarokahan, keberkahan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya dengan membiasakan Ismil Azam. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.